Halo teman-teman serta ibu dosen, perkenalkan nama saya Mariana Baransano dengan NIM akhir 141. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya ambil di sini. Terlibat Amerika Serikat membantu Taiwan dalam konflik wilayah dengan Tiongkok pada tahun 2017 sampai 2022. Awalnya Taiwan sejak perang saudara Tiongkok pada tahun 1949 berada di awal pemerintahan Kuomintang atau ROC, sementara di daratan Tiongkok berdiri Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Tiongkok menganggap Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan menolak kedaulatan Taiwan sebagai negara terpisah. Di sini Amerika Serikat tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Setelah tahun 1979, tetap mempertahankan hubungan kuat lewat Taiwan Relation Act, yang dimana menjaga dua hal itu Taiwan bisa mendapatkan senjata untuk membelah diri, kemudian Amerika Serikat akan berkepentingan jika terjadi upaya memaksa reunifikasi. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2022, di mana pemerintah Trump ini mulai lebih terbuka dan agresif dalam dukungan ke Taiwan. Pemerintah Biden mulai tahun 2021 mempertahankan dan memperkuat pendekatan yang sama meskipun tetap menghindari pernyataan merdeka bagi Taiwan. Ya, kemudiannya ada kedua bentuk-bentuk keterlibatan Amerika Serikat pada tahun 2017 sampai 2022, di mana dukungan militer dan pertahanan Amerika Serikat ini terus menyetujui paket bantuan senjata ke Taiwan. Antara lain ini ada jenis-jenisnya itu sistem rudal pertahanan udara, misalnya itu seperti Patriot THD, kapal patroli fregat, kemudian ada peluru kendali dan sistem radar. Kemudian ada sistem anti-invasi pantai dan senjata untuk memperkuat strategi portfolio, membuat Taiwan sangat mahal dan beresiko untuk diserang. Kemudian ini ada dampaknya, itu Taiwan mampu meningkatkan kemampuan defensi dan kurang rentan terhadap embargo atau blokade. Yang berikutnya ada Tiongkok memandang ini sebagai perangkap dan intervensi luar negeri yang memperpanjang konflik. Yang bagian poin kedua ini ada latihan militer dan koordinasi keamanan. Amerika Serikat ini terus meningkatkan latihan militer bersama dengan Taiwan meskipun tidak secara resmi karena sentralitas politik. Kemudian ada peningkatan koordinasi di bidang intelijen, informasi ancaman, dan kemudian latihan taktis dan pelatihan personel militer ke Taiwan dan Amerika Serikat. Ini bukan berarti Amerika Serikat sudah berjanji perang untuk membelah Taiwan, tetapi sudah jelas ada rencana ketinggiansi bela Tiongkok melancarkan operasi militer. Yang ketiga ini ada dukungan politik dan diplomasi. Amerika Serikat memainkan tingkat komunikasi dengan pejabat tinggi Taiwan, misalnya atau kunjungan diplomat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan komitmen terhadap situasi Selat Taiwan, penentangan terhadap upaya paksa atau ancaman militer Tiongkok. Taiwan juga didorong agar tetap bisa berpartisipasi dalam forum internasional seperti WHO, ECAO, dan lain-lain. Meskipun Tiongkok membloknya, Amerika Serikat mendorong Taiwan agar tetap terlihat di panggung internasional, sehingga Tiongkok merasa dicekik secara politik dan diplomasi. 4. Kepentingan ekonomi dan strategis Amerika Serikat. Taiwan adalah produsen utama semikonduktor canggih atau TSMC, sehingga stabilitas Taiwan sangat penting bagi rantai pasokan global Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, Taiwan adalah benteng strategi di luar rantai kepulauan, di mana Jepang, Taiwan, Filipina yang membatasi proyektif kekuatan Tiongkok ke Pasifik. Kata lain, Amerika Serikat tidak hanya membelah teman-teman, tapi juga membelah kepentingan ekonomi dan strategisnya sendiri. Kemudian bagian ketiga ini ada kerangka kebijakan Trump dan Satu Tiongkok, di mana Taiwan Relation atau
Relation Acit pada tahun 1979 ini menjamin Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Taiwan agar bisa mempertahankan diri, tidak mengikat Amerika Serikat secara resmi untuk membela Taiwan secara militer, tapi meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kepentingan nasional jika ada ancaman. Di sini ada dilihat kebijakan satu Tiongkok, di mana Amerika Serikat ini dia secara resmi mengakui Tiongkok atau ERT sebagai satu Tiongkok, tapi tidak menyetujui bahwa Taiwan adalah bagian dari ERT secara paksa. Artinya Amerika Serikat mengakui Tiongkok tetapi tidak mengizinkan Tiongkok mengambil Taiwan dengan kekerasan. Bagian keempat ini ada implikasi untuk keamanan kawasan. Bagi Tiongkok, ini melihat Amerika Serikat sebagai hambatan utama reunifikasi, meningkatnya latihan militer, simulasi, invasi, dan tekanan politik ke Taiwan. Kemudian ini bagi Taiwan juga sendiri mendapatkan dukungan besar, tetapi juga terjebak di tengah perang besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi harus dilihat menjaga keseimbangan agar tidak diprovokatif, tetap siap dan membela diri. Kemudian ini bagi Amerika Serikat ini mempertahankan citra sebagai penjaga stabilitas di Indo-Pasifik. Resikonya jika perang benar-benar terjadi di Selat Taiwan, Amerika Serikat ini dia bisa ikut terlibat. Bukan hanya ikut terlibat karena dia mempunyai kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan strategis.